tiga. Iya, Assalamualaikum Pak Hariri, Pak Kurnia. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi Budian. wabarakatuh. Sehat-sehat ini semuanya. Alhamdulillah sehat ini, Alhamdulillah. Budian. Ya. Oke, Pak hari ini kita kan bertemu untuk coaching ya, belajar coaching. Berarti untuk sesi kali ini Pak Hariri sebagai coach, betul ya? Betul? Betul. Dan Pak Kurnia sebagai coachingnya. Ya, betul sekali. Oke. Sebelum memulai coachingnya, saya mau bertanya dulu sih sama coach Pak Hariri nih. Pak Hariri Ya, sudah Bu. membaca rubriknya belum? Sudah, Bu. Sudah, enggak? Sudah. Oke, alhamdulillah. Terus kalau menurut Pak Hariri, kompetensi inti apa yang ingin dikembangkan coaching hari ini, Pak? Ya, kompetensi inti sebelum saya melakukan coaching ini, Bu ya, saya harus memenuhi yang pertama itu present ya. Artinya kehadiran penuh dalam melakukan coaching, kemudian menyiapkan pertanyaan berbobot yang nantinya untuk mengidentifikasi dari permasalahan yang akan disampaikan oleh coaching. Dan yang ketiga yaitu mendengarkan aktif. Intinya saya berusaha mendengar aktif dan merespon apa yang disampaikan oleh coaching. Oh, luar biasa. Kalau dari ketiga kompetensi itu, mana yang ingin dikembangkan banget lah hari ini, Pak? Oh, dari ketiga kompetensi itu, saya ingin mengembangkannya yang pertanyaan berbobot, Bu. Di mana nanti dalam pertanyaan berbobot itu masuk ke dalam alur cerita, Bu, yang nanti akan saya sampaikan saat melakukan coaching di identifikasinya, Bu. Nah, di situ. Luar biasa. Dan nggak sabar nih coachingnya. Seperti itu ya. Sebelum memulai nih yang terakhir, pertanyaan terakhir. Kira-kira indikator ketercapaian keberhasilan coaching ini apa, Pak Hari? Indikator keberhasilan coach itu mungkin ya, Bu ya, nanti coach merasa terpecahkan permasalahannya gitu, ataupun yang nanti coach sampaikan, coach tersebut bisa menemukan solusi gitu. Dan nanti saya hanya memberikan penguatan saja. Seperti itu, Bu. Oh, oke, luar biasa. Sepertinya sudah nggak sabar. Silahkan boleh dimulai Pak Hariri dan Pak Kurnia. Iya, Budian, terima kasih atas waktunya. Izin coaching dulu. Ya, Assalamualaikum Pak Kurnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hariri. Gimana kabar hari ini, Pak Kurnia? Ya, Sehat? alhamdulillah sehat-sehat, Pak. Walaupun ya banyak tugas yang harus diselesaikan. Oh, seperti itu ya. Itu kelihatan dari wajahnya Pak Kurnia itu. Seperti kayak gimana ya? Kayak kurang bersemangat gitu, nggih. Gimana Pak Kurnia? Ada apa ini? Ya. Jadi saya ingin bercerita ya, Pak ya, sama Pak Hariri kalau saya itu sebagai seorang guru mata pelajaran ya, khususnya PJOK, tapi saya diberikan beberapa tugas tambahan ya, seperti yang pertama sebagai operator sekolah, kemudian pengelola PIP, dan juga ditambah lagi dengan rutinitas saya sekarang ditambah dengan saya sedang mengikuti kegiatan program guru penggerak gitu, Pak. Itu, Pak ya. Jadi saya merasa kesulitan dalam mengatur fokus saya terhadap kegiatan saya seperti itu, Pak. Ya, dari permasalahan yang Pak Kurnia hadapi, dan Pak Kurnia kita berbincang-bincang, kira-kira nih Pak, dari hasil percakapan kita nanti, apa yang ingin diharapkan dari Pak Kurnia? Yang saya harapkan yaitu ya saya bisa lebih fokus, Pak, dalam dalam melaksanakan setiap tugas-tugas saya gitu, Pak. Jadi agar saya dalam melaksanakan tugas itu bisa terlaksana dengan baik, tujuannya sesuai dengan apa yang diinginkan, ya, dan tentunya tidak membuat saya bekerja dua kali gitu, Pak. Kalau misal ada yang salah gitu, jadi jadi inginnya saya bisa tetap fokus dalam setiap tugas saya gitu, Pak. Jadi Pak Kurnia ingin lebih fokus lagi, dan artinya tugas-tugas itu tidak terbengkalai, ada fokus beberapa saja,
Boleh diceritakan secara rinci Pak nggih? Artinya tidak fokusnya bagaimana Pak Kurnia dalam berbagai tugas. Kalau saya menyebutnya tugas tambahan Pak ya di sekolah itu nggih. Iya betul, Yang iya betul. terlalu artinya menurut Pak Kurnia kok terlalu banyak dan tentunya mungkin Iya, membebani sehingga tidak bisa dijelaskan Pak atau dideskripsikan. iya Pak. Jadi begini ya Pak ya, kalau saya tugas utama saya kan sebetulnya mengajar kan ya Pak ya, Nggih. mengajar khususnya PJOK. Nah, kemudian terkadang itu kan banyak apa tugas-tugas tambahan saya yang tentunya ada deadline-nya juga gitu ya Pak ya, seperti tugas sebagai operator itu ada masa awal tahun ajaran Nggih. di mana kita menginput siswa biar tepat waktu, sedangkan terkadang itu kan memerlukan waktu-waktu tertentu untuk mengerjakannya ya Pak ya, tidak Ya. tidak tidak di setiap waktu, terkadang servernya penuh dan lain sebagainya. Sementara saya juga harus mengajar seperti itu Ya. kan. Kemudian ditambah tugas tambahan, contohnya sebagai karena saya diberi kesempatan untuk lolos dalam program guru penggerak ini kan web meetingnya, kelas-kelasnya, kemudian pengerjaan tugasnya. Lah di situ tuh terkadang saya merasa bahwa terpecah gitu Pak. Misal saya sedang mengajar, ternyata Nggih. wah saya masih punya pikiran, oh saya masih punya tanggungan harus menyelesaikan kegiatan apa namanya pekerjaan sebagai operator sekolah nih yang harus selesai pada hari ini ataupun besok dan lain sebagainya, terkadang seperti itu. Kemudian pada saat saya melaksanakan tugas sebagai operator sekolah, terkadang saya juga kepikiran, wah besok saya harus mengajar nih. Kira-kira apa ya yang saya akan ajarkan sama siswa-siswa saya gitu. Bagaimana saya merancang pembelajaran yang membuat siswa-siswa saya itu bisa aktif gitu. Terus kemudian pada saat mengerjakan program guru penggerak juga gitu, Ya. ya saya fokus saya masih masih apa? Katakanlah saya masih belum bisa hadir sepenuhnya di dalam setiap pelaksanaan tugas itu gitu. Walaupun alhamdulillah ya tugasnya bisa saya handle, tapi Ya. menurut saya waktu istirahat saya cukup 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 berantakan gitu Pak. Seperti itu Kak ya. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Ya. Kalau kalau Eh, secara luasnya saya jelaskan kira-kira seperti Oke. itu. Saya bisa menangkap ya yang apa yang dialami Pak Kurnia itu wah kayaknya penuh dengan tugas tambahan gitu. Dan di situ Pak Kurnia harus apa ya kalau saya bisa sampaikan kayak keteteran gitu gitu. Artinya apa ya membagi waktunya. Ya Seperti itu. lumayan saya lumayan kerepotan. Kerepotan ya. Eh, Ya, dari permasalahan-permasalahan yang Pak Kurnia hadapi dengan tugas tambahan yang artinya saya melihat kayak begitu banyak tugas tambahan gitu. Sedangkan Pak Kurnia juga punya kelas ataupun punya kewajiban untuk pembelajaran di kelas. Nah, idealnya seperti apa yang ingin Pak Kurnia harapkan? Idealnya gitu gitu. ya, Dari apa? Dari pembelajarannya ataupun dari tugas tambahannya yang Pak Kurnia apa namanya? Yang Pak Kurnia laksanakan gitu. ya harapan saya ya Pak idealnya jadi saya ingin bisa mengatur fokus saya dengan baik gitu Pak. Jadi Ya. kalau saat saya mengajar, saya benar-benar fokus terhadap pembelajaran yang saya berikan kepada murid-murid saya gitu Pak. Jadi Oke, oke. tidak terpecah saat mengajar, ternyata pikiran saya sebagian masih ada di pekerjaan yang lain. Saya inginnya seperti itu. Kemudian saat saya mengerjakan tugas sebagai operator, betul-betul Ya. full saya laksanakan fokus untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga pekerjaannya bisa terlaksana dengan lancar gitu. Jadi tidak membuat saya bekerja dua kali gitu. Kemudian saat melaksanakan program guru penggerak, saya juga ingin bagaimana saya bisa menyerap dengan baik begitu tentang apa ya ilmu-ilmu yang ada di setiap modulnya sehingga besar harapan saya kalau saya bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan
apa yang saya dapatkan atau apa yang saya pelajari bersama rekan-rekan tentunya dan juga fasilitator ataupun instruktur dalam program guru penggerak itu saya bisa implementasikan di sekolah saya Gitu ya. sesuai dengan seharusnya begitu. Jadi saya inginnya seperti itu Pak. Jadi fokus lah, terutama apa namanya yang menjadi pokok permasalahan saya di sini adalah fokus. Bagaimana mengatur fokus saya seperti itu Pak. Pak Kurnia ingin lebih fokus ya dalam menyelesaikan Ya, pekerjaan ataupun tugas tambahan itu. Nah, ya. kira-kira Pak Kurnia nih dalam untuk menyelesaikan tugas tambahan itu lebih fokus lagi, mungkin dalam pembelajaran di kelas Pak Kurnia lebih fokus lagi. Kira-kira apa yang Pak Kurnia butuhkan atau dukungan dari mana ataupun apa dukungan itu Pak? Agar terlaksana semua artinya tugas tambahan ini bisa fokus dan juga tidak meninggalkan pembelajaran yang Pak Kurnia yang merupakan apa keseharian dari Pak Kurnia sendiri gitu. Dukungannya apa gitu Pak yang dibutuhkan? Mungkin saya ingin membuat jadwal apa ya Pak ya. Jadwal ya. Ya, mungkin saya ingin membuat jadwal kegiatan. Eh, sebagai contoh, saat saya mengajar, saya betul-betul membuat jadwal untuk jam pelajaran, setiap jam pelajaran saya itu tidak terganggu dengan aktivitas tugas tambahan saya lainnya. Jadi saya mungkin akan klasifikasi ya Pak ya, Gitu. berdasarkan ya tugas mana yang harus diselesaikan lebih Dulu gitu Pak ya. dulu Berarti gitu ada ya. prioritas Ya, Pak ya. saya lihat deadline-nya. Ya, mungkin saya akan membuat tugas prioritas yang harus dilakukan. Di samping prioritas utama saya tentu saja mengajar ya Pak ya, Mengajar. karena saya sebagai seorang guru. Iya. Tapi pastikan ada waktu-waktu kosong setelah mengajar, itu saya akan membuat sebuah jadwal mungkin Ya. mana sih yang harus diselesaikan lebih dulu, atau kemudian mana sih yang bisa lebih cepat diselesaikan. Mungkin saya pikir saya akan membuat jadwal seperti itu, Pak. Nah, di samping itu, untuk dukungan, tentu saja saya butuh sekali dukungan dari rekan-rekan kerja lain, Pak. Jadi mungkin saya akan sharing lah dengan rekan-rekan kerja saya yang lain. Oke. Jadi saya mencoba menjalin sebuah kolaborasi dengan Berhasil. dengan rekan-rekan saya yang lain, karena terkadang kan saya tidak memungkiri ya Pak, terkadang Oke, iya betul. ada di mana waktunya justru tugas tambahan saya yang mengharuskan saya menyelesaikan tugas tersebut di waktu itu juga gitu Pak. Semisal di pagi hari harusnya saya mengajar, tapi ternyata ada di mana waktunya bahwa tugas tambahan saya itu harus selesai di waktu itu juga gitu Pak, harus dilaksanakan pada saat yang bersamaan, sedangkan badan saya kan cuma satu ya Pak ya. Nah, jadi Betul di betul situ Pak. saya mungkin saya berkolaborasi lah Pak. Setidaknya saya harus bisa mempersiapkan materi apa yang kira-kira akan saya sampaikan kepada siswa-siswa saya dalam pembelajaran. Untuk kolaborasinya sendiri, tentu saja saya akan berkolaborasi dengan guru kelasnya, Pak. Walaupun saya mungkin secara teknis saya lebih menguasai materi, tapi setidaknya karena itu urgensinya ya Pak ya, karena Iya. tugas tersebut harus diselesaikan. Jadi saya mungkin sudah merancang sebuah tugas untuk anak-anak ya, tugas yang menarik, tugas teori khususnya untuk anak-anak, bagaimana anak-anak tertarik untuk mengeksplorasi tugas tersebut. Kemudian itu nanti saya kolaborasi, saya titipkan kepada guru kelasnya. Kemudian guru kelasnya menyampaikan kepada murid-murid saya. Nah, kemudian untuk pembahasan serta penjelasannya Iya. nantinya laksanakan pembelajaran untuk PJOK sendiri kan dari teorinya itu bisa dibahas saat
kegiatan prakan, memang kan teorinya itu mungkin saya demonstrasikan dalam bentuk kinestetis agar mereka bisa memahami tentang apa teori yang saya titipkan kepada guru kelas di pertemuan sebelumnya. Mungkin itu sih Pak usaha yang paling memungkinkan yang bisa saya Iya, laksanakan gitu. Yeah. mantap mantap Pak Kuni. Artinya tadi saya Hmm. menangkap Pak Kuni tugasnya apa namanya ingin fokus salah dengan tugas tambahannya, tetapi juga tidak meninggalkan apa namanya tugas utamanya guys sebagai pembelajaran. Tadi Pak Ya, Kuni Pak, kira-kira. menyampaikan bahwa ada beberapa langkah yang ingin Pak Kuni laksanakan, yaitu tadi menyusun schedule ya. Artinya ada prioritas setelah pembelajaran mana dulu yang akan dikerjakan. Kemudian Pak Kuni juga berinisiatif untuk berkolaborasi dengan mungkin guru kelas nih, karena Pak Kuni guru mapel, jadi guru kelasnya diajak berkolaborasi. Mungkin tadi jika Pak Kurnia ada tugas tambahan yang harus diselesaikan, bisa bisa atau sharing atau kolaborasi dengan guru kelas dalam menangani kelasnya yang Pak Kurni ampuh itu. Nah, kira-kira nih Pak Kurni, dengan tadi Pak Kurni ingin menyusun jadwal, berkolaborasi, apa namanya, mulai kapan Pak Kurni akan melakukan itu, melakukan apa rencana itu? Oh ya Pak. Untuk waktunya ya saya ingin segera segera bisa sih ya Pak, maksudnya mengatasi apa yang saya Iya, rasakan saat ini. Jadi mungkin mulai besok saya akan mencoba memilah-milah ya Pak, iya, tugas-tugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, kemudian sebisa mungkin apa jam-jam pelajaran saya akan saya maksimalkan untuk tidak terganggu. Jadi mulai mulai besok saya akan menyusun schedule saya gitu, dan juga iya, tentunya mulai apa namanya berkolaborasi lah dengan teman saya untuk setidaknya mengingatkan seperti itu ya Pak ya, karena betul, betul, betul. ya terkadang saya lupa juga gitu Pak, karena ya fokus tadi itu. Ya kira-kira mulai besok akan saya mulai buat jadwalnya, kemudian di minggu depannya mungkin sudah bisa saya laksanakan dengan ya harapan saya bisa terlaksana dengan seperti yang saya harapkan seperti itu Pak. Wah, seperti itu, Pak. Ya, Iya. dari percakapan ini tadi Pak Bro sudahnya mau mulai besok nih, mulai besok untuk Iya melakukan Pak, rencana itu, nih. Ya, ya insya Allah. ya kira-kira Pak Kurnia ada lagi yang bisa disampaikan dari tadi? Kira-kira ya itu saja sih Pak. Ya paling tambahannya ya Oke. kolaborasi itu. Berarti nanti saya harus harus apa namanya eh, sharing lah bersama rekan-rekan guru di tempat saya mengajar agar bisa mendukung, membantu tugas-tugas saya gitu Pak ya, terutama apa ya agar saya bisa. Ya, jadi Pak Kurnia sudah akan mulai besok untuk berkolaborasi dengan guru kelas lainnya, nggih, dan juga menyusun schedule pembelajaran. Nah, kira-kira Ya, sudah ada bagaimana perasaan Pak Kurnia setelah percakapan ini? Ada gambaran apa gitu? Sudah ya tercerahkan mungkin? saya ya saya merasa apa pastinya lebih ringan ya Pak ya. Saya Itu maksudnya ya. lebih saya dapat dapat sharing, saya dapat berbagi cerita, saya dapat apa ya, kemudian ya saya bisa berbagi cerita ya tentang apa yang saya rasakan, terutama itu kan jadi setidaknya saya tidak merasakan ini sebagai beban lagi gitu, Gitu berkuranglah ya. beban beban pikiran saya. Kemudian selanjutnya ya saya jadi bisa memikirkan apa sih tindakan yang saya harus lakukan sih Gitu secepatnya ya. untuk dapat ya untuk dapat lebih fokus dalam setiap tugas yang harus saya selesaikan, terutama tugas utama saya seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, alhamdulillah kalau Pak Goni ya sudah, artinya sudah ada apa ya, gambaran apa yang harus dilakukan dengan berbagai tugas tambahan yang wah luar biasa sekali Pak Goni. Ya, seperti Pak Goni ya. Ya, Pak Hariri.
Terima kasih Pak Riri. Sama-sama Pak Kurnia, nggih. Ya. Wah, alhamdulillah udah selesai nih coachingnya. Pak Hariri sama Pak Kurnia luar biasa. Tadi dialognya lancar ya, alhamdulillah Ya. ya, Alhamdulillah. lancar. Oke, Alhamdulillah. sebagai pengamat saya ingin bertanya Oke. lagi ke coach nih. Pak Hariri, kan ada kompetensi ada 3 nih Ya. dalam coaching. Saat tadi Pak Hariri melakukan coaching, kompetensi apa saja yang sudah dikembangkan selama tadi coachingnya? Yang pertama mungkin present Bu ya, kajian penuh dari awal sampai akhir. Saya tetap mendampingi Pak Kurnia, kemudian mendengar aktif, jadi mendengarkan apa yang dikeluh kesahkan oleh Pak Kurnia tadi ya. Dan mungkin yang ketiga yaitu pertanyaan berbobot, ya, di mana untuk mengidentifikasi itu ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan atau saya kolaborasikan dengan Pak Kurnia. Oke, luar biasa. Dari ketiga hal tadi, sebagai pengamat saya juga merasakan ketiganya ada Pak Hariri sebagai listen, hadir, fokus mendengarkan Pak Hariri. Terus yang kedua itu apa? Mendengarkan, present. Yang kedua mendengarkan aktif ya. Aktif ya. Tadi fokus ya. Tadi fokus ada di sini. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga pertanyaan berbobot terlihat tadi dalam dialognya. Terakhir mungkin ini Pak Hariri, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi sebagai refleksi kita setelah melakukan coaching? Ya Bu, dari tadi yang coaching saya lakukan dengan Pak Kurnia, yang harus saya kembangkan lagi, yang harus saya tingkatkan lagi yaitu dalam mengidentifikasi permasalahan Pak Kurnia dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tuh. Jadi itu yang harus saya latih, artinya harus saya kembangkan lagi, pertanyaan-pertanyaan mendalam lagi terkait dengan tadi permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Seperti itu Bu. Oke, luar biasa. Jadi saat kita coaching, alhamdulillah kita juga bisa merefleksikan diri ya, Iya, menilai betul, diri sendiri. ya. Dari yang disampaikan Pak Hariri tadi. Baik, selamat Pak Kurnia, Pak Hariri sudah sukses coachingnya. Alhamdulillah Bu ya. Semoga bisa ketemu di lain waktu lagi. Betul, ya. Terima kasih Budian, Pak Kurnia. Semoga bisa membantu permasalahan yang Pak Kurnia hadapi. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih.